Kayaknya batunya ini aneh. Ah, masa sih? Biasa aja itu. Woi, cepat kesini. Kami sudah nyampe di goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri Dijaga Penghuni Gunung Burni Telong. Cerita ini ditulis oleh Vidi Muhammad. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Kisah ini dialami oleh teman kita dari Aceh. Panggil saja namanya Ibob. Tepatnya ketika dia dan ketiga temannya mendaki di Gunung Burni Telong. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Ketika sedang mendaki ke Gunung Burni Telong, salah satu temannya yang bernama Daniel, dia melihat sosok orang tua misterius yang menjaga mereka selama di gunung itu. Ibob tidak tahu tentang sosok orang tua itu. Yang bisa melihatnya adalah salah satu temannya yang bernama Daniel. Dan Ibob hanya bisa merasakan. Sebelum mulai cerita, aku mulai kasih tahu sedikit tentang Gunung Burni Telong. Burni Telong adalah nama sebuah gunung di daerah tempat tinggalnya Ibob. Tepatnya di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Gunung ini mempunyai ketinggian 2.617 meter dari permukaan laut dan termasuk dalam jajaran gunung berapi aktif hingga saat ini. Gunung ini menjadi primadona untuk para pendaki, khususnya di Provinsi Aceh. Walaupun pada saat itu belum resmi dibuka untuk umum, dan sama sekali belum ada base camp. Tapi udah lumayan banyak para pecinta alam dan warga setempat yang sudah mendaki gunung tersebut, dengan tujuan untuk menikmati keindahan alam, dan melihat hamparan bunga edelweiss yang tumbuh subur di ketinggian 2000 meter lebih. Cerita awal. Waktu itu pertengahan tahun 2012. Bermula dari kerinduan untuk kembali mendaki. Ibob pun mencoba untuk menghubungi beberapa temannya dengan niat mengajak mereka untuk mendaki gunung. Tapi kebanyakan dari mereka nggak bisa ikut dengan bermacam keperluan dan alasan. Wajar saja, karena mayoritas penduduk di daerah mereka adalah petani kopi dan tanaman palawija, hingga beberapa dari mereka harus membantu orang tua di ladang. Setelah mencoba menghubungi dan menemui beberapa teman lainnya, akhirnya hanya ada 3 orang teman yang memiliki waktu luang dan siap untuk berangkat, yaitu Rian, Harry, dan Daniel. Mereka adalah teman satu sekolah. Walaupun punya hobi hiking, tapi ini adalah kali pertama mereka bertiga mendaki gunung ini. Setelah ngobrol-ngobrol panjang, menyusun rencana dan mencari tanggal yang pas untuk mendaki, akhirnya mereka sepakat melakukan pendakian pada tanggal 6 Maret 2012 dan titik kumpul adalah di rumah Rian. Setelah rencana sudah matang, Ibob meminta izin kepada orang tuanya untuk mendaki gunung. Ya, seperti biasa, ketika meminta izin untuk bermalam di hutan, tentunya orang tua akan melarangnya. Apalagi orang tua banyak mendengar cerita-cerita mistis yang dialami pendaki gunung ini. Banyak cerita yang terdengar dari
kerabat. Beberapa pendaki mengalami hal aneh dan mistis saat mendaki gunung ini. Mulai dari pendaki yang kakinya bengkak dan tidak bisa berjalan setelah mendaki, dan yang tersesat di jalur ini. Ada yang hanya berputar-putar di satu daerah saja, ada yang melihat penampakan, kesurupan, dan yang paling ditakutkan orang tua adalah jalur pendakian waktu itu yang masih sangat alami. Apalagi ayahnya Rian ini pernah bekerja sebagai pengawas hutan. Jadi sedikit banyaknya ayahnya tahu persis seluk-beluk hutan dan tak jarang mengalami kejadian mistis di hutan. Setelah membujuk dan meyakinkan orang tua, akhirnya orang tua mengizinkan dengan catatan gak boleh macam-macam dan harus pulang dengan selamat. Singkat cerita, akhirnya tibalah tanggal 5 Maret 2012. Pada pukul 14.00, mereka berkumpul di rumah Rian untuk menyiapkan logistik dan segala yang diperlukan saat pendakian. Berhubung mereka adalah orang desa yang gak mengerti peralatan pendakian, mereka hanya membawa tas sekolah, bukan carrier, beberapa potong kayu kering, wajan, kuali, dan periuk untuk menanak nasi. Di sini cuma Ibob yang memakai tas resmi carrier. Itu pun didapat dari kegiatan pramuka. Setelah semua selesai, mereka pun beristirahat mengumpulkan tenaga untuk esok hari. Pagi pun tiba. Setelah sarapan, mereka meminta izin kepada kedua orang tua Rian, lalu bergegas menggendong tas dan membawa beberapa perlengkapan untuk segera berangkat. Perjalanan ditempuh menggunakan motor. 15 menit kemudian mereka sampai di tempat pendaftaran, yaitu di rumah ketua pemuda desa setempat. Desa terakhir yang terletak di jalur pendakian gunung itu. Nama desanya adalah Desa Bandar Lampahan. Sesampainya di situ, mereka menemui ketua pemuda desa tersebut untuk meminta izin mendaki, dan mereka juga sudah menyiapkan beberapa logistik untuk diberikan kepada beliau, dengan tujuan agar izinnya dipermudah. Sebelum diberi izin, beliau sempat sedikit menahan mereka untuk tidak mendaki di hari ini, dikarenakan ada musibah di desa tersebut. Beliau bilang, "Kalau bisa jangan hari ini mendakinya." "Loh, kenapa gitu pak?" sahutku. "Kakek yang biasa tempat titip motor, tadi subuh anaknya meninggal, tapi gak dikubur di kampung sini. Dikuburnya di kampung halaman kakek itu. Jadi kakek itu gak ada di rumah, nanti gak ada yang jaga motor kalian," sambung beliau. "Oh, gak apa-apalah pak. Udah nanggung juga, udah sampai sini. Logistik juga udah dibawa, gak mungkin kami pulang lagi pak," jawabku. Setelah sedikit berpikir dan melihat mereka yang udah niat banget untuk mendaki, akhirnya beliau mengizinkan berangkat dan berkata, "Ya udah, tapi hati-hati waktu mendaki." "Siap pak," jawab kami dengan semangat. Setelah mendapat izin dari beliau, akhirnya mereka pun bergerak ke rumah terakhir, tempat biasa pendaki menitipkan kendaraan. Karena kakek tersebut gak ada di rumah, akhirnya mereka meletakkan kendaraannya dan meninggalkan sepucuk surat izin dan menyelipkan uang 20.000 di bawah pintu rumahnya sebagai tanda terima kasih. Waktu menunjukkan pukul 9. Mereka pun berdoa, kemudian mulai melangkahkan kaki melewati jalan di tengah-tengah tanaman tembakau milik kakek itu. Setelah melewati tanaman tembakau,
mereka disambut semak ilalang yang cukup tinggi hingga membentuk seperti gerbang sepanjang 5 meter. Setelah itu, baru trek didominasi hutan jalur pendakian. Setelah sampai di tempat yang sekarang disebut Pintu Rimba, mereka mohon izin kepada para penghuni hutan dengan mengucapkan salam, kemudian lanjut berjalan. Setelah masuk di Pintu Rimba itu, salah satu temannya yang bernama Daniel sekilas melihat ada sosok orang tua dengan pakaian serba putih, berjenggot putih, sambil membawa tongkat. Dia sedang mengawasi perjalanan mereka. Sebenarnya, waktu itu Daniel pingin bilang ke teman-temannya, tapi nggak jadi karena dia mengira itu hanya perasaannya saja. Akhirnya Daniel mengabaikannya dan tetap lanjut jalan. Setelah 1 jam perjalanan, sampailah mereka di pos 1. Di situ mereka beristirahat sejenak untuk mengisi botol air di mata air yang letaknya 200 meter menurun di sebelah kiri jalur pendakian. Setelah semua wadah terisi penuh, lalu kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Sekitar 2,5 jam perjalanan, mereka sampai di pos 2. Sesampainya di situ, mereka berhenti untuk makan siang. Berhubung mereka sudah menyiapkan bekal makan siang, jadi mereka tidak menghidupkan api untuk memasak dan menyantap bekal yang dibawanya itu. Setelah perut terisi dan tenaga kembali pulih, tiba-tiba udara mulai terasa dingin. Ibu pun mengeluarkan jaket dari dalam tas dan memakainya, kemudian melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3, treknya semakin curam dan licin. Hanya ada beberapa akar pohon yang menjadi pijakan dan pegangan untuk mendaki. Pukul 15.00, mereka sudah sampai di pos 3, yaitu pos terakhir. Di situ mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, menyiapkan tenaga sebelum melanjutkan ke jalur pendakian yang semakin curam. Selama perjalanan dari titik awal pendakian menuju pos 1, pos 1 menuju pos 2, pos 2 menuju pos 3, tidak ada kendala apapun sama sekali dan semua berjalan dengan lancar. Dari pos 3 ini, trek berbatu dan curam serta semak belukar berwarna hijau keputih-putihan sudah mulai terlihat, hingga membuat hati mereka merasa senang dan ingin segera melanjutkan perjalanan. Di ketinggian 2.300 sampai 2.400 meter dari permukaan laut, ada semacam goa yang terbentuk karena longsoran batu besar hingga membentuk goa segitiga. Goa itu bisa digunakan sebagai tempat bermalam pengganti tenda yang letaknya tidak terlalu jauh dari puncak. Karena waktu itu tidak ada pendaki lain, ya karena memang masih jarang ada pendaki, akhirnya mereka sepakat untuk bermalam di goa tersebut. Setelah setengah jam beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan, dan disinilah semua bermula. Ketika melangkahkan kaki keluar hutan, Ibob merasa ada sedikit hawa yang berbeda dan belum pernah dia rasakan saat pendakian sebelumnya. Tapi dia mengabaikannya. Dalam hati, dia bilang, mungkin hanya perasaanku saja. Setengah jam berjalan, mereka beristirahat di sebuah tempat yang lumayan datar, tepat di antara hutan. Sambil duduk dan menikmati sebatang rokok, mereka melihat ada batu besar yang tertutup lumut dan beberapa tumbuhan gunung. Karena iseng, Rian berkata, "Lek, kayaknya
batunya ini aneh. Kayaknya ada bentuknya. Lek panggilan mereka kepada Ibob. Sambil merokok, Ibob menjawab, "Ah, masa sih? Biasa aja itu." Karena penasaran, mereka berempat membersihkan lumut-lumut yang menempel di batu itu. Ternyata benar. Apa yang mereka lihat itu sedikit membuat mereka heran. Pasalnya, batu tersebut berbentuk seperti tempat duduk atau kursi, atau mungkin singgasana. Ibob gak mau berpikir aneh-aneh. Ya, itu mungkin faktor alam yang membuat batu tersebut berbentuk seperti itu. Karena keunikan batu tersebut, mereka menyempatkan bergaya dan mengambil beberapa foto menggunakan HP jadulnya. Setelah puas berfoto-foto, di situ mereka kembali melanjutkan perjalanan. Terus berjalan sambil menikmati keindahan alam yang ada, dan sesekali dia menyapa bunga edelweiss dan pohon bunga anggrek yang ada di jalur pendakian. Berhubung Ibob dan Harry adalah perokok, mereka jalannya di belakang sambil menikmati sebatang dua batang rokok. Karena jalur pendakian terlihat jelas dan hanya ada satu jalur. Bob mengizinkan Ryan dan Daniel yang tidak merokok agar berada di depan dan menegaskan pada mereka untuk mengikuti jalurnya dan jangan berbelok keluar jalur atau ke arah manapun. Sekitar pukul 17.20, tiba-tiba kabut tipis mulai berhembus menyelimuti. Rintik-rintik air pun turun menemani langkah kaki mereka. Dan dari kejauhan, gua sudah mulai terlihat. Daniel dan Ryan yang udah di depan langsung bergegas menuju gua itu. Sedangkan Ibob dan Harry tetap berjalan santai sambil menikmati rokok. Ketika jaraknya dan Harry sudah mulai mendekati gua, ya sekitar 150 meter. Dari tebing di depan gua terlihat Ryan dengan baju berwarna putih berdiri dan memanggil Ibob dan Harry sambil melambaikan tangan. "Woi, cepat kesini. Kami sudah nyampe di goa." Ibob menyahut sambil mengucapkan jempolnya. Setelah memanggil itu, dia kembali ke goa. Sesampainya di goa, Ibob kaget dengan Ryan yang tiba-tiba udah ganti baju. Dia tanya ke Ryan, "Cepet kali kok, ganti baju Yan. Gak basah ngapain ganti baju?" Ko artinya kamu dalam bahasa sehari-hari di daerah mereka. Kemudian Ryan menjawab, "Mana ada aku ganti baju. Dari bawah tadi aku pakai baju ini." Tanyalah si Daniel. Baju yang dipakai Ryan waktu itu adalah baju lapangan berwarna kuning. Sontak Ibob terdiam. Kemudian dengan berbisik dia tanya ke Harry, "Ri, kau lihat kan tadi Ryan panggil kita, dia pakai baju putih semua." Dengan berisik Harry pun menjawab, "Iya, aku lihat." "Shh, udah diam aja, jangan diceritain," kata Bob sambil memegang bahunya Harry. Lalu Harry mencoba mengalihkan pembicaraan mereka. "Salah lihat kok itu, Lek. Efek kecapean." Dengan rasa was-was dan hati yang gak karuan, Ibob mencoba menjernihkan pikirannya. Kemudian dia membuat api unggun sebagai penghangat, sekalian buat masak untuk makan malam. Senja pun berganti malam. Hidangan makan malam mie instan dan telur dengan campuran sayuran dinikmati dengan nasi putih. Setelah selesai makan, mereka menyeduh kopi untuk dinikmati sambil melihat keindahan alam yang terlihat jelas dari mulut goa.
Mereka duduk di pinggir tebing depan goa sambil menikmati kopi hangat dan menikmati beberapa cemilan. Tentunya dengan sebatang rokok kretek untuk mengusir hawa dingin. Karena saking asiknya menikmati pemandangan, Ibob lupa dengan apa yang dia lihat sore tadi di tebing ini. Tak lama kemudian, kabut datang menutupi pandangan dan memaksa mereka untuk masuk ke gua. Setengah jam kemudian, kabut mulai menghilang dan cuaca kembali cerah. Mereka pun kembali keluar dari goa untuk nongkrong menikmati pemandangan. Tapi, kejadian yang sama terulang lagi. Ketika mereka sedang asik duduk di depan goa, kabut kembali datang. Kejadian ini terulang sampai 3 kali. Dan yang ketiga kalinya, secara sadar atau tidak, Ibob sempat menoleh ke arah kanan goa di ujung tebing. Di situ dia melihat seperti ada sosok wanita yang berdiri di atas tebing. Tapi Ibob tidak menghiraukannya dan menganggap kalau itu hanya halusinasinya saja. Ibob memang sempat beberapa kali sekilas melihat sosok-sosok makhluk halus, entah itu di rumah, di kampung, atau dimanapun. Tapi dia tidak pernah menghiraukannya. Dari situ Ibob merasa ini ada yang tidak beres. Jadi waktu itu seakan-akan mereka dilarang untuk berada di luar goa pada saat itu. Bulu kuduk mulai merinding dan kejadian sore tadi tiba-tiba terlintas di pikirannya. Sosok yang dilihat Bob menjadi pertanyaan dalam hatinya. Karena merasa ada yang tidak beres, Ibob bilang ke teman-temannya untuk masuk ke dalam goa dan lekas tidur dengan alasan besok subuh mereka akan naik ke puncak buat dapatin sunrise. Di situ temannya yang bernama Daniel sedikit kecewa karena melihat gunung yang tertutup kabut. Tapi Ibob tetap meyakinkan kepada Daniel kalau besok pasti kabutnya udah hilang. Mereka pun masuk dan menutup pintu goa dengan plastik transparan yang mereka bawa. Mereka kemudian menabur garam di depan dan di dalam goa agar lebih nyaman saat beristirahat. Karena mitosnya garam dapat menghalangi beberapa hewan dan makhluk halus. Ya, walaupun itu hanya mitos, tapi sebagai orang desa, kami hanya melakukan apa yang didengar dan dipercaya. Berhubung Ibob yang udah beberapa kali mendaki gunung ini, dia tidurnya di pinggir, sekitar 1,5 meter dari pintu goa. Walaupun waktu itu hatinya merasa tidak karuan, Ibob tetap memberanikan diri untuk tidur di paling pinggir. Sebelum tidur, Ibob masih sempat bercerita dengan Daniel sambil sesekali menyeruput teh susu. Karena hari mulai larut dan mata udah mulai lengket, akhirnya Ibob memutuskan untuk tidur. Tidur lagi, Nil. Besok kesiangan ke puncaknya. Ah, lemah kolek. Masih jam segini tidur. Banji aja tidurnya jam 3. Karena waktu itu Bob yang mengajak mereka dan dia yang udah ada pengalaman di sini, Ibob merasa bertanggung jawab dengan keselamatan mereka. Malam itu Ibob gak bisa tidur nyenyak karena mengingat kejadian sore tadi. Syukurnya malam itu tidak terjadi apa-apa. Hanya ada beberapa hewan kecil yang terpancing dengan sisa-sisa makanan mereka. Subuh pun tiba. Ibob membangunkan mereka bertiga dan menyeduh kopi serta mengisi perut dengan cemilan. Pukul jam 5.00, mereka pun mendaki ke puncak. Perjalanan dari goa menuju puncak sekitar 30 menit. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, tapi ini memang cukup menguras tenaga
karena jalur dari goa ke puncak memang sangat terjal. Setelah sampai di puncak, semua itu terbayar lunas. Sunrise menyapa dengan indahnya lautan awan yang membentang. Sayangnya waktu itu Bob hanya memiliki HP jadul yang bermodal kamera 2 megapiksel. Jadi saat HP-nya udah rusak, filenya pun ikut hilang. Setelah beberapa jam di puncak dan menikmati pemandangan, mereka pun turun kembali ke goa. Waktu pun menunjukkan pukul jam 8. Mereka memasak sarapan, setelah itu packing, bersih-bersih, mengumpulkan sampah di sekitar goa dari sisa-sisa mereka semalam untuk dibawa turun. Saat perjalanan pulang, tepatnya akan memasuki hutan, mereka disambut dengan suara beberapa kelompok monyet yang saling bersautan satu sama lain dari sisi sebelah kanan hutan. Di sini keanehan terjadi lagi dan sangat jelas, terutama pada Daniel yang terlihat pucat dan tidak berkata apa-apa. Ketika diajak bicara, dia hanya menjawab dengan singkat. Karena Daniel terlihat pucat, Ibob bertanya, "Kok kenapa, Nil?" "Gak apa-apa." "Aman?" "Aman." "Sakit kok, Nil?" "Enggak, tenang aja kalian." Ibob merasa ini jelas ada yang salah. Karena Daniel bukan tipe orang yang pendiam. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan mengatur posisi barisan saat perjalanan. Karena ini jalan pulang, jadi Harry yang paling depan dan Ibob paling belakang untuk menjaga pergerakan Daniel. Di tengah perjalanan dari pos 3 menuju pos 2, entah kenapa Harry yang di depan berbelok ke arah kiri menuju semak-semak yang tanahnya menurun agak curam, dan anehnya mereka semua juga ikut ke arah tersebut. Padahal Bob udah beberapa kali mendaki gunung ini. Treknya gak berubah, jalurnya cuma ada satu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba dia nurut gitu aja. Setelah turun sekitar 15 menit, kami tersadar karena Daniel menegur. "Kayaknya ini bukan jalurnya, kita salah ambil jalur." Anehnya, Ibob yang sudah pernah kesini, tapi Daniel yang tahu salah jalan. Karena memang jalur mereka waktu itu salah, Ibob mengajak teman-temannya untuk naik. Iya, ini salah. Kenapa kita malah ke tempat kayak gini? Ayo balik ke jalur." Akhirnya mereka berbalik dengan sedikit berjalan merayap ke arah jalur yang benar dan melanjutkan perjalanannya lagi. Sampai di pos 2, Daniel terlihat semakin pucat dan gak mau diajak istirahat. "Udah, lanjut aja, gak usah istirahat. Nanti aja di bawah istirahatnya," ajak Daniel dengan sedikit ekspresi ketakutan. Di pos 2 ini mereka sempat debat. Harry menyarankan untuk istirahat dulu, tapi Daniel gak mau dan ingin cepat-cepat sampai di bawah. "Kok kayak gitu? Bagus istirahat dulu lah kita. Kalau udah enakan badanku, itu baru lanjut lagi kita turun," ucap si Harry. "Iya betul itu, istirahat aja dulu kita," tanya si Bob. "Cepet gerak, cepet sampai kita, biar makan kita di bawah. Udah terasa perutku ini," ucap si Ryan. "Ya udah, oke lah, kita lanjut. Tapi kalau kau rasa gak sanggup, jangan dipaksa. Bilang sama kami ya, Neil," ucap si Bob kepada si Daniel. Akhirnya mereka gak jadi istirahat dan tetap melanjutkan perjalanan dan hanya berhenti sebentar-sebentar kalau ada daerah yang sedikit datar. Terhubung stok air sudah habis. Setibanya di pos 1, mereka istirahat untuk mengambil air. Daniel yang wajahnya semakin pucat
hanya duduk diam dengan tatapan kosong bersandar di salah satu pohon. Karena khawatir, Ibob bertanya pada Daniel, "Nil, kok sakit? Kalau sakit bilang, jangan diam aja." Tapi Daniel menjawabnya dengan ketus, "Enggak, udah ambil airnya cepat." Lalu Ibob turun untuk mengambil air ditemani dengan Rian. Sedangkan Harry tetap di posisi untuk menjaga Daniel, takutnya terjadi apa-apa. Setelah mengambil air, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di pintu rimba, tiba-tiba Daniel menahan mereka semua dan mengambil sepotong kayu sambil berkata, "Pegang kayu ini sama-sama." "Untuk apa, Nil? Udah pegang aja." Mereka semua menuruti kata-kata Daniel dan memegang kayu yang diambil Daniel tadi. Kemudian dia lanjut dengan kata-kata yang buat bulu kudu merinding. "Siapapun yang mengikuti kami cukup sampai di sini saja. Terima kasih kalau memang berniat menjaga kami." Setelah itu, dia melempar kayu tersebut ke arah semak-semak yang berada di belakang mereka. Sontak saja, Ibob bertanya, "Kenapa, Nil?" "Nanti aku cerita pas di bawah." Dengan rasa was-was dan hati bertanya-tanya, mereka lanjut berjalan menuju rumah kakek tempat mereka menitipkan motor. Saat keluar dari ilalang tinggi yang berbentuk seperti gerbang itu, hawa dan suasana langsung berubah drastis. Dari hawa tadinya menyeramkan, seakan sudah biasa dan hati terasa plong dan gak ada beban. Sesampainya di rumah kakek yang sekarang sudah menjadi base camp, dengan wajah yang mulai terlihat segar kembali, Daniel membuka pembicaraan. "Kalian mau tahu kenapa aku diam saja dari tadi? Kenapa aku ambil kayu dan ngomong kayak tadi?" "Emangnya kenapa, Nil?" tanya mereka semua. Daniel akhirnya menjelaskan apa yang dia lihat selama perjalanan pulang. Jalan pulang tadi, dari awal masuk hutan, kita diikuti sama sosok kakek-kakek berpakaian serba putih dengan jenggot dan rambutnya juga putih. Sosok kakek itu juga membawa tongkat kayu di tangannya, mirip kali sama Kiai. Tapi kayaknya beliau gak ada niat ganggu atau celakain kita. Dan yang anehnya, kalau kita lari, dia ikut lari. Kita jalan, dia ikut jalan. Kita berhenti, kakek itu juga berhenti. Tapi tetap jaga jarak sekitar 3 meter dari kita. Kalau kita berhenti, kakek itu tetap berdiri memandang ke arah kita. Aku mau kasih tahu kalian, tapi seolah mulutku tertahan untuk bicara. Kayaknya kakek itu jagain kita. Jelas si Daniel. Waktu di pos 1 tadi, kakek itu berdiri di belakangku. Di dekat pohon besar itu, sambung si Daniel lagi. Bulu kuduk benar-benar merinding, badan terasa lemas mendengar penjelasan dari Daniel. Apalagi saat berjalan tadi, Ibob lah yang posisinya paling belakang. Berarti dia yang paling dekat dengan sosok kakek yang dilihat Daniel itu. Akhirnya Ibob juga buka suara tentang apa yang dilihatnya sore kemarin, tentang Daniel yang tiba-tiba memakai baju serba putih dan memanggilnya dari tebing depan goa. Jadi selama perjalanan itu, mereka dijaga oleh orang tua yang mengenakan baju serba putih itu. Gak tahu kenapa kakek itu menjaga mereka. Terhubung mereka baru pertama, akhirnya Bob bertanya ke mereka sambil bergurau, "Gimana? Kapok gak naik gunung?" Dengan kompak mereka menjawab, "Enggak lah, kecuali diganggu sama penunggu gunung itu, terus gak pulang kita." "Ya, gak mau lagi aku," jawab Daniel sambil tertawa.
Akhirnya kami semua pun pulang ke rumah dengan selamat dan dengan perasaan yang campur aduk. Dan di situ Ibob mengambil kesimpulan bahwa kakek itu sedang melindungi perjalanan mereka dari gangguan jin atau penunggu gunung itu. Intinya tidak semua jin itu jahat dan tidak semua jin itu punya niat untuk mengganggu kita. Semua tergantung niat kita. Kalau niat kita baik, maka baik pula yang didapat, dan sebaiknya kita memiliki niat yang buruk, maka buruk pula yang kita dapat. Beberapa tahun kemudian, kami berempat sudah jarang berkomunikasi, karena kami sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ibob merantau ke Pekanbaru. Daniel lulus sebagai abdi negara. Heri tetap di kampung, tetapi sudah menikah dan memiliki anak. Rian juga pergi merantau jauh ke Bali. Karena tuntutan pekerjaan mereka belum bisa kembali mendaki bersama lagi. Juni 2019, Ibob pulang ke kampung halaman dan mendaki gunung yang sama dengan teman-teman yang lain. Setelah 7 tahun berlalu, suasana yang sangat berbeda dia rasakan saat mendaki. Sekarang sudah dibuka untuk umum, sudah dibangun base camp, sumber air sudah berpindah dari pos 1 ke pos 2, dan ada drum penampung air. Suasana sudah tidak sealami dulu lagi. Dulu seakan gunung ini milik mereka, tapi sekarang udah milik bersama. Perjalanan pulang pergi selalu bertemu dengan pendaki lain, dan sudah terdapat papan petunjuk jalan. Bahkan bunga edelweiss yang dulu menyambut dan menemani perjalanan, kini seakan bersembunyi di semak belukar. Mungkin akibat longsor yang terjadi karena gempa atau akibat ulah tangan-tangan jahil. Ya, ulah tangan jahil manusia serakah yang memetiknya. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita pendakian kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.